Salam sejahtera saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami memahami kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih, kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Mazmur 40. Mazmur 40 pada ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Dan firman Tuhan itu berkata begini: Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara kekasih Kristus, kita kenal siapa Daud, seorang raja Israel yang terkenal, berangkat dari seorang gembala kambing domba. Kemudian Tuhan berikan kepadanya kepercayaan baru. Dia menjadi raja yang memerintah umat kepunyaan Allah. Bayangkan kita, atau bayangan kita barangkali, hidup sebagai seorang raja adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan keberhasilan, atau hidup yang mungkin tanpa masalah. Karena apa? Karena dia berlimpah dengan kekayaan. Dia berlimpah dengan kemuliaan. Dia dipuja, dia dihormati, dia dilayani, dan sebagainya. Tapi ternyata, saudara-saudara, Raja Daud justru mengungkapkan bahwa ada ketika di mana dia merasakan memiliki pergumulan yang begitu berat. Dan itu dia ungkapkan di dalam Mazmur 40. Daud katakan bahwa pergumulannya luar biasa. Dan dia lukiskan itu dengan satu gambaran bahwa dia bagaikan berada di dalam lubang kebinasaan. Dia bagaikan berada di dalam satu lumpur rawa. Saudara bayangkan, kalau kita nonton film saja, ada gambaran tentang lumpur rawa yang kalau orang terperosok masuk ke dalamnya, orang itu makin dia memberontak, berupaya untuk menyelamatkan nyawanya, dia makin akan terperosok ke dalam. Dan kalau dia terperosok masuk, dia akan mati. Daud ungkapkan begitu luar biasa pergumulan yang dia hadapi. Suasana yang begitu mencekam, begitu menakutkan, begitu kritis bagi Daud. Tapi ternyata, saudara-saudara, Daud pun bersaksi bahwa dalam kondisi pergumulan yang luar biasa yang dia hadapi dalam hidup ini, dia berteriak minta tolong. Kepada siapa? Dia tidak minta tolong pada sahabat-sahabatnya. Dia tidak minta tolong pada orang di sekitarnya. Tapi dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, kata Daud. Dan ternyata Daud berseru, Daud berteriak minta tolong kepada alamat yang benar. Kepada Allah yang dia imani. Kepada Allah yang dia puja, kepada Allah yang dia sembah.
Dan itu dikatakan oleh Daud bahwa Allah yang kepadanya dia berteriak minta tolong, menjenguk dan mendengar teriaknya minta tolong. Daud mendapatkan jawaban karena pergumulan yang dia ungkapkan, persoalan yang dia bawa kepada Allah untuk minta tolong didengar oleh Allah. Tapi ternyata Allah bukan cuma mendengar. Allah bertindak, Allah berbuat, Allah menjawab pergumulan dari Daud. Karena itu Daud katakan, ia mendengar teriakku minta tolong. Dan dia bertindak, dia mengangkat aku dari lumpur rawa dan meletakkan kakiku di atas bukit batu. Itu kata Daud, saudara-saudara. Daud ingin menggambarkan adanya perbedaan suasana ketika Tuhan bertindak, ketika Allah yang dia percaya itu berbuat dan menolong dia. Yaitu suasana yang mencekam, yang mengancam kehidupannya dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Namun ketika dia berseru minta tolong, ketika dia datang kepada Allah, Allah bertindak. Dan Allah membebaskan dia dari pergumulan-pergumulan berat itu. Dan itu dia gambarkan, saudara, dengan menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ya. Ada perbedaan situasi, ada perbedaan tempat yang digambarkan oleh Daud. Tapi apakah hanya sampai di situ pertolongan Allah? Ternyata tidak, saudara. Daud katakan bahwa ketika Allah mengangkat dia dari lumpur kebinasaan dan menetapkan kakinya di atas bukit batu, maka Allah itu juga yang kemudian menetapkan langkah-langkahnya. Allah yang mengatur kehidupannya, Allah yang menuntun dia, sehingga dia tidak akan jatuh kembali. Saudaraku, akibat dari perbuatan Allah itu menjadikan Daud menaikkan satu ungkapan syukur. Karena kata Daud, Allah bukan cuma mengangkat aku dari lumpur rawa, Allah bukan cuma membebaskan aku dari pergumulanku, tapi Allah juga menaruh nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji Allah kita. Sehingga dengan pujian itu orang akan melihat, orang akan mendengar, dan kemudian orang akan menjadi takut dan percaya kepada Allah. Luar biasa, saudara. Daud, sang raja penguasa Israel, mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana dengan kita? Kita pun sama seperti Daud. Kalau dulu Daud hidup dekat dengan Allah, bukan berarti dia luput dari pergumulan. Kita pun hidup dan bergaul dengan Yesus dari hari ke hari, bukan berarti kita tidak punya pergumulan. Kita punya pergumulan di tengah keluarga, ketika orang-orang yang kita cintai mengalami penderitaan karena sakit. Ketika orang-orang yang kita kasihi pergi dan tinggalkan kita. Kita punya pergumulan berat. Ketika kita memiliki persoalan di tempat kita bekerja, mungkin kita diberhentikan dari pekerjaan kita dalam suasana seperti yang dialami di tengah-tengah hidup berbangsa bernegara saat sekarang ini. Bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia yang mengalami pandemi COVID-19. Dalam kondisi terpuruk seperti ini, dalam pergumulan yang silih berganti datang dalam hidup ini, kita mau datang kepada siapa untuk minta tolong? Daud mengingatkan kita, ada satu alamat yang tepat kalau Anda mau cari pertolongan. Itulah Allah. Dan bagi kita, pertolongan itu adalah Yesus.
Yesus yang akan menolong. Yesus yang akan menguatkan kita, bahkan Yesus yang akan memampukan kita melalui setiap pergumulan-pergumulan hidup. Yesus bukan cuma akan mengangkat dan membebaskan kita dari pergumulan hidup, tapi Dia akan menguatkan dan menjadikan hidup kita kuat. Sehingga dengan hidup yang kuat itu, dengan hidup yang tegar itu, hanya karena kasih dan kemurahan-Nya bagi kita, maka hidup kita dengan berbagai macam pergumulan itu menjadi cerita yang indah untuk orang-orang lain. Ya, untuk keluarga kita, untuk masyarakat di sekitar kita, bahwa kita sama seperti mereka. Kita pun memiliki pergumulan, tapi dalam pergumulan kita menjadi kuat karena kita selalu berseru pada alamat yang benar. Kita berseru pada Tuhan yang menghadirkan kita di dunia ini, Tuhan yang selalu menjenguk dan melihat kita, Tuhan yang selalu memperhatikan kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, dan Tuhan yang bukan hanya mampu menolong kita, bahkan Tuhan yang mau memberi hidupnya bagi keampunan dosa kita, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin.